Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang belajar Mandeh Minang Mancanegara pada hari Selasa tanggal 28 Januari jam 8 malam di Indonesia. Saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Malam ini kita akan mempelajari tata bahasa untuk gelombang pertama. Tadi ada beberapa masukan dari teman-teman, katanya mungkin kalau bisa jangan dicampur karena gelombang ke satu itu mungkin sudah agak jauh. Saya tampung dulu ide-idenya dan karena ini adalah malam pertama untuk yang gelombang ketiga, idenya saya akan tampung. Nanti kita bicarakan apakah gelombang pertama akan memilih waktu yang lain atau tetap hari Selasa dengan konsekuensi bahwa gelombang kedua kalau yang tidak bisa mengikuti pada minggu terakhir, jadi silahkan saja tunggu sampai minggu berikutnya. Oke, tanpa menunggu banyak, saya mulai dulu pembukaan ini dengan mengatakan selamat datang, goedenavond dames en heren, welkom bij klas Nederlands leren. Wordt gegeven door Mandeh Minang Mancanegara. Ik ben Tati Westhoff vanuit Voorburg, Nederland. Vandaag is 25 januari 2025. Deze les is bedoeld voor klas die al een beetje meer weten over Nederlandse grammatica. Kelas ini ditujukan pada minggu keempat, minggu terakhir di setiap bulan, ditujukan kepada kelas yang sudah sedikit mendalami tata bahasa. Bagi mereka yang pemula bisa melihat video-video sebelumnya dan juga bisa tetap mengikuti pelajaran ini, tetapi mungkin sebagai pendengar aktif saja dulu. Tetapi apabila dari mereka yang sudah bisa ikut gabung berdiskusi, silahkan, welcome. Mari kita mulai dengan berharap dan berdoa agar acara ini, walaupun tadi permulaannya agak sedikit terganggu karena ada gangguan teknik, alhamdulillah kita bisa mulai. Kita singkatkan saja doa ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjalan dengan lancar, dan kita kirimkan salam salawat kepada Nabi Muhammad junjungan kita. Saya berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya akan membuka sesi dengan membagi screen dulu ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya bisa membuka layar tapi nggak bisa ya, manajernya? Bisakah saya membuka layar? Enggak ya, saya dibikin sini allow ya, jadi dia bilang sini Tati Westhoff requesting you to allow multiple presenter to share, jadi saya bikin allow ya, jadi berarti bisa ya. Ya, oke. Oke, saya buka Dylan ini. Bismillah. Bisakah melihat? Cuman ada tulisan Zoom. Oh, belum berhasil. Oke. Kita. Nah, ini udah nih, cuman tinggal Ini udah? besar aja. Ya, udah. Nah, udah ya. Oke, udah. saya lihat dulu dan saya jadikan ini besar dulu. Oke. Tadi ini sudah kita lihat ya, sudah bacakan. Ini juga sudah saya bacakan, ini tidak perlu diulang lagi. Tujuannya juga sudah kita ketahui ya, mungkin bagi baru yang gabung, mungkin ini baru pertama kali, selamat datang. Pelajaran ini juga disiarkan oleh Radio Gebu Minang, sponsor kami yang setia, pada setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia bagian Barat.
sesi ini adalah sesi gramatika yang sudah agak sedikit maju ya. Untuk yang pertama, gramatika tetap sama ya. Ini adalah dasarnya. Dasarnya kita lihat stam ini basis sekali ya, tetapi ini harus diperhatikan. Dan saya kira baik gelombang 1 dan gelombang kedua sudah mengetahui ini. Saya akan perlihatkan perbedaannya bentuk stam yang gelombang 1 dan gelombang 2. Ini adalah yang gelombang kedua karena baru mulai, tetapi saya sudah menyaksikan ke 2 les, 2 les ya, bahwa ini sudah bisa dikuasai dan mudah-mudahan saya tidak salah duga. Nah, ini pemakaiannya ya juga sudah kita paham bersama. Tidak ada bedanya dengan gelombang kedua, sama. Sampai di sini adalah sama karena ini sudah kita bahas. Ini juga ya, ini new, waktunya waktu sekarang. Ya, waktu sekarang stam tetap stam ditambah T, stam ditambah EN untuk yang jamak. Dan ada kekecualian, beberapa kekecualian adalah kata kerja komen, stamnya ik, kom. Dan lezen, stamnya awalnya berakhiran dengan huruf Z, dan kita tidak mengenal, kita maksudnya dalam bahasa Indonesia, Belanda, kita tidak mengenal apabila di stamnya berakhir dengan huruf Z, maka diganti dengan huruf S. Demikian juga dengan leven, ik leef, yang tadinya adalah berhuruf V, diganti dengan yang menyerupai. Itu juga mungkin sudah bisa dipahami. Saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Sekarang pohonnya berubah sedikit, agak sedikit banyak informasi, tetapi gelombang pertama saya kira sudah memahami ini. Bedanya apa? Di gelombang kedua kita sudah membahas kata kerja lampau dan kata kerja bantu. Ya, sedangkan di gelombang ke-1 belum. Ya, ini sedikit rumit kalau kita melihat gambar, tetapi saya ingin memberikan gambaran bahwa stam itu tetap memegang peranan penting, makanya itu harus dikuasai oleh gelombang kedua. Nah, kita lihat, saya akan jalan ke sini. Ini sudah bentuknya sudah bentuk yang past perfect, yang sebelah ini, yang saya tunjuk ini, dan ini yang di sini adalah masa lampaunya. Mana yang masa lampau? Nanti kita lihat ya. Jadi ini agak sedikit banyak variasinya. Kita lanjutkan. Nah, hari ini tanggal 28 Januari 2500. Vandaag is dinsdag 28 Januari 2025. Saya beri dengan nu. Nu itu sekarang. Present tense. Gisteren, kemarin, was maandag 27 Januari. Gisteren ini di sini, kemarin. Was di sini adalah kata kerja bentuk to be yang lampau. Kemarin adalah tanggal 27 Januari. Morgen besok, wordt woensdag, besok akan menjadi istilahnya ya. Kalau bahasa Belandanya, tata bahasanya morgen wordt woensdag, karena belum, jadi akan menjadi. Besok tanggal 29 Januari. Nah, kita perhatikan kenapa ini berguna. Karena nanti dalam penggunaan past tense dan future tense itu sedikit agak, bukan rumit ya, harus diketahui dulu bagaimana caranya. Saya kira sejauh ini masih sama ya, gelombang kedua masih mengikuti, karena di dalam bahasa Inggris juga kita kenal ada present tense, past tense, dan future tense. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Nah, kita kembali lagi. Akan saya putarkan ini dulu. This video covers the conjugation of the regular Dutch verb in the perfect tense. Please make sure you are familiar with our video about the Dutch verb in the present tense before you watch this one. In this video, we will concentrate on the formation of the past participle. After watching this video, you will be able to form the past participle of the regular Dutch verb.
But let's start with two basic questions. What is a past participle and what is the perfect tense? Let's look at two examples of sentences in the perfect tense. She has worked at this all day. Wow! You have grown 10 centimetres in 2 months. In English, as in Dutch, the perfect tense consists of two elements. A conjugated form of the verb have, we call this the auxiliary. So in these examples, she has and you have. And a main verb in the form of a past participle. Here, it's worked and grown. Let's look at these two sentences in Dutch. Ze heeft hier de hele dag aan gewerkt. Je bent in 2 maanden 10 centimeter gegroeid. There are two things we need to look at here. First, the auxiliary, or the first part of the perfect tense. Note that in English, you always use a conjugated form of the auxiliary have. In Dutch, most verbs also take the form of hebben in the perfect tense, but a considerable number of verbs take zijn as their auxiliary in the perfect tense. It's time for a rule-ish. Always use hebben in the perfect tense in Dutch, unless the main verb expresses motion. For example, rijden, vliegen, rennen. In this case, we use the verb zijn. Verbs that indicate a change of being also use zijn in the perfect tense. This is a rather vague category, but it includes verbs such as beginnen, barsten, and groeien. Secondly, the position of the verbs. Note that in English, the auxiliary and the main verb stick together. She has worked, you have grown. In Dutch, the auxiliary and the main verb have fixed positions in the sentence. The auxiliary verb will be in second position and the past participle takes final position. Second and final are the classic positions for the Dutch verb. Check our video on word order if you want to know more. We're now ready to start predicting our past participle. There are two tools you'll need to form the past participle of the regular verb in Dutch. The first is the formula for the past participle. Ge plus the stem of the verb plus T or D. The second tool are some magic words. Soft ketchup. Let's see how we use these tools. Let's take the verb werken. The formula tells us we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. So let's start with ge. Let's then add the stem of the verb, werk. And now we have a decision to make. To T or to D, that is the question. To decide whether we go for a T or a D, we turn to our second tool, soft ketchup. In these two words, we find all the consonants or sounds that lead us to a T as the final letter of a past participle. S, F, T, K, CH, and P. Let's take werken. Look at the last letter of the stem and test it against soft ketchup. In this case, it's a K, so yes, K is in soft ketchup. So our final letter is a T. So the past participle of werken is gewerkt. Let's try another one. Studeren. So we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. Ge plus studeer. The last letter of the stem is R, which isn't in soft ketchup. So the final letter is a D. Gestudeerd. Note the normal spelling rules still apply. So let's take praten. Ge plus praat. T is in soft ketchup, so that would give us a T as the final letter. Gepraat. Ouch! There's never a double consonant at the end of a word in Dutch, so let's stick with gepraat. Two more things to note. Let's take two verbs of the V, F or Z, S category.
Leven, verhuizen. We know that the stem of the verb leven is leef, and the stem of the verb verhuizen is verhuis, because a Dutch word cannot end in a V or a Z. But what does that do to our soft ketchup? Well, here goes with leven. Ge plus the stem of the verb plus T or D. Ge plus leef. So which is our test letter? The V of the full verb or the last letter of the stem? Here's the rule. In case of a VFZS verb, the final letter of the past participle is a D. Geleefd. Let's try verhuizen. In addition to the ZS, there is another feature of verhuizen. It starts with a so-called unstressed prefix. Ver. Verhuizen. There are quite a few of those unstressed prefixes in Dutch. For example, geloven, ontdekken, bewegen. Here comes a rule. If a verb starts with an unstressed prefix, just don't add ge in the past participle. Ge is also an unstressed prefix, and you just don't use two unstressed prefixes in a row. So the solution is just not to add the ge. Verhuizen, verhuisd. Let's recap. You'll have to remember soft ketchup as your T or D indicator. And then there's your formula. Ge, but don't add it if the verb has an unstressed prefix. The stem of the verb, and T or D based on the last letter of the stem. And in the case of ZS and VF verbs, it's always a D. Something worth remembering. A D or a T at the end of a Dutch word is pronounced exactly the same. Hart sounds the same as hart. Vind and vind sound exactly the same. So when you're speaking, you don't need to worry about soft ketchup. Zo, ik heb mijn les geleerd. Oke, mudah-mudahan untuk gelombang pertama itu sudah harus bisa dikuasai ya. Karena itu adalah yang sering kita kunyah di beberapa les terakhir. Untuk mengingatkan kembali ya, tadi sudah dikatakan bahwa bentuk past perfect itu bentuknya dengan ge, stam, D atau T. Kita lihat mengapa seperti itu. Karena untuk gelombang pertama mungkin masih agak sedikit kupingnya gini apa itu ya. Kita perhatikan saja dulu kepada yang nomor satu adalah sekarang. Ya, itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, bukan kata kerja bantu. Jadi itu kita sudah paham ya, stam, x stam, y stam, t plus t yang kayak seperti itu ya. Oke. Itu adalah present tense-nya. Nah sekarang kita lihat tun itu verleden tijd atau past tense. Past tense itu ada dua bentuknya. Ada simple past atau past perfect. Simple past itu bagaimana? Misalnya gini, werken. Kata kerjanya stamnya werk. Dan past tense-nya werkte. Tadi sudah dijelaskan bahwa apabila huruf stamnya berakhiran dengan huruf yang ada di soft ketchup, huruf matinya, maka untuk yang tunggal diberikan TE dan untuk yang jamak TAN. Nanti kita lihat di dalam contoh kalimat ya. Jadi untuk past tense kita akan sekarang melangkah ke past tense dulu. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah itu tadi soft ketchup. Akhirannya berakhiran dengan K of T dengan huruf yang lain ditambah TE. Itu yang simple. Yang tadi dibahas di dalam video itu adalah past perfect. Sudah. Mengatakan pekerjaan yang sudah berlalu. Dengan seperti ik heb geleerd. Saya sudah belajar. Ik heb geslapen. Saya sudah tidur. Ik heb gewerkt. Ya. Jadi abaikan dulu. Mungkin ini dicerna aja dulu ya, jangan dulu dipikirkan ya. Dan bentuk yang nomor 3 adalah toekomst. Toekomst itu adalah future tense ya,
Itu dengan kata kerja bantu, willen, können, moeten. Sama dengan bahasa Inggris, willen itu will, können itu can atau to be able to, moeten itu must. Jadi dalam hal ini tidak terlalu jauh eh, formulanya dengan future tense-nya bahasa Inggris ya. Oke, kita abaikan dulu, kita lihat dulu ke ini. Ya, ini dalam bentuk teorinya bagaimana untuk mencari kata kerja past tense itu ada 3. Saya ingin tanyakan dulu kepada murid saya yang di gelombang pertama. Sejauh itu apakah masih ingat, karena kita sudah 3 bulan ya tidak les, apa 3 bulan ya, apa 2 bulan, jauh ya, lama mungkin sudah. Silakan dibuka mic-nya untuk ke murid-murid yang di gelombang pertama. Apakah teori yang tadi kita lihat bersama itu masih terngiang-ngiang atau sudah lupa? Silakan Mbak Barti dulu. Mbak Barti, bisa dipahami masih? Silakan dibuka mic-nya. Masih ingat. Terima kasih. Masih ingat? Oke, alhamdulillah. Oke, masih ingat ya. Mbak Yurna, Ibu Yurna masih ingat? Mana dia nih? Ibu Yurna masih ingat? Insya Allah masih ingat Bu Tati. Ya. Manjujus juga masih ingat ya? Oke. Mungkin bagi yang baru ya kita ikhlaskan aja malam ini ya sebagai ini dulu ya, sebagai sebagai melihat dulu. Ya, ini berubah bentuknya. Apa yang berubah bentuknya itu misalnya drink, dronk, gedronken. Ini adalah bentuk pertamanya stam, kedua masa lampaunya gedronken. Jadi past tense itu ada 3 kategori untuk mencarinya. Pertama dia yang berubah bunyi. Yang berubah bunyi itu misalnya drink, dronk, gedronken, slap, sleep, geslapen. Itu harus dihafal. Tetapi saya ada nanti apps itunya bisa dikirimkan ke guru, bisa dilihat, bisa di-download, bisa mudah ya untuk mencarinya. Juga dengan kata-kata yang lainnya. Jadi don't worry, ada zaman sekarang sudah mudah, hanya kita kalau punya keinginan yang kuat, walaupun kelihatannya sulit untuk pertama kali, tapi kalau kita berniat tulus dan ingin mempelajari, sekarang dipermudah dibandingkan waktu saya 40 tahun lalu untuk belajar bahasa Belanda, harus betul-betul berkeringat sendiri ya. Sekarang sudah banyak apps yang bisa menolong kita. Seperti ini misalnya drink, dronk, gedronken, itu kata kerja yang berubah itu yang harus dihafalkan, tapi tetap ada solusinya dengan daftar-daftar yang bisa kita unduh ya. Dan yang kedua adalah kalau stamnya, ada yang coret-coret, siapa tuh yang coret-coret? Jangan dong Pak Malikul, itu cucunya atau anaknya yang ikut-ikutan. Oke, stamnya ada di salah satu soft ketchup yang seperti tadi, atau S, CH, F, T, K, dan P ya. Kalau hurufnya berakhir dengan salah satu itu, maka ditambah saja misalnya apa? Tadi ya, lopen. Dia berubah. Dia seperti ini yang berubah itu werken. Di sini sudah ada werken, stamnya dia berakhiran dengan huruf K. Jadi kita tambah saja T untuk yang tunggal dan untuk yang jamaknya TEN. Bentuk ketiganya gewerkt. Ya, ini juga memerlukan upaya untuk mengetahui, melihat, tapi insya Allah lama-lama bisa, buktinya gelombang pertama juga pada bisa sekarang. Itu ya teori yang kedua. Dan yang ketiga teorinya bagaimana apabila tidak dia termasuk kategori yang ke-1 yang berubah itu, atau yang kedua yang soft ketchup itu, maka dia termasuk kategori yang ketiga yang berakhiran di luar huruf yang soft ketchup dan tidak berubah yang nomor 1. Jadi dia ditambah huruf DE untuk yang tunggal, huruf DEN untuk yang jamak. Jadi teori soft ketchup itu membantu kita, tetapi kita harus menguasai dulu sistem stam.
Oleh sebab itu stam itu sangat penting sekali ya untuk diketahui. Oke, ini tidak sulit untuk mereka yang sudah lanjut. Saya lanjutkan. Yuk kita bareng baca dulu. Nanti kita lihat cara kata kerjanya dalam bentuk bahasa apa kata dasarnya. Saya akan membacakan dulu sedikit. Nanti kalian boleh, maaf ya saya sebut kalian biar gampang ya, atau ibu-ibu atau bapak-bapak bisa nanti mengikutinya, tapi ditutup dulu mic-nya supaya didengarkan. Nanti saya akan beri kesempatan untuk membaca bagi yang mau membaca ya, walaupun dia di gelombang kedua tetapi sudah mau berusaha untuk mengucapkan ya, silahkan kalau sudah bisa ya. Tapi saya akan baca dulu, silahkan mic-nya ditutup semua, bisa diikuti sambil mic-nya tertutup. Oke. Ini adalah cerita tentang Alibaba dengan 40 penyamun ya. Ini bagian pertama, nanti ada 3 bagian ya. Jadi ini saya potong-potong aja. Ini cerita bersambung. Mudah-mudahan ini menarik karena saya dulu senang sekali membaca cerita-cerita yang seperti ini. Oke, saya baca ya, saya baca pelan-pelan. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengulanginya dengan mic tertutup ya. Oke. Alibaba was een eenvoudige houtkapper die in een klein dorp leefde. Silahkan. Alibaba was een eenvoudig houtkapper die in een klein dorp leefde. Stop ya, oke. Jadi Alibaba was een eenvoudige houtkapper die in een klein dorp leefde. Oke, tutup lagi ya. Op een dag, terwijl hij in het bos werkte, hoorde hij paardenhoeven in de verte. Op een dag, terwijl hij in het bos werkte, hoorde hij paardenhoeven in de verte. Goed zo. Siapa itu yang baca? Melita, Bu. Bagus. Ya, itu berarti Ibu Melita sudah fasih ya. Udah bisa masuk Enggak, Bu. Ya, tapi Masuk udah bagus banyak, baca. Ya, Oke, apa-apa. makasih, Bu. Oke, saya tutup lagi, saya sambung lagi. Hij verstopte zich snel achter een boom en zag een groep van 40 rovers die voor een grote rots stopten. Saya baca ulang pelan-pelan dulu ya, silakan ada yang mau ikutan juga boleh, mic dibuka juga boleh. Hij verstopte zich. Hij verstopte zich snel. Achter een boom. En zag een groep van. Een groep van 40 rovers. Bukan groep ya, tapi Groep. zag Van een groep. Ya, Groep van 40 Van rovers 40 rovers die voor een grote rots stoppen. Stop, bagus ya. Stopten. Ini adalah masa lampaunya. Oke, tutup lagi. The leider van de rovers riep, Sesam, open nu. Oke? De leider van de rovers riep. De leider van de rovers riep, Sesam, open u. open. Open u. Ja, tutup lagi ya. Tot Alibaba's verbazing schoof de rots opzij en onthulde een geheime grot vol goud, juwelen en een andere kostbaarheden. Saya baca sekali lagi pelan-pelan, tutup dulu masih ya. Tot Alibaba's verbazing schoof de rots opzij
en onthulde een geheime grot voor goud, juwelen en andere kostbaarheden. Silakan dibaca. Tot Alibaba's verbazing schoof de rots opzij en Bukan the roads, onthulde bukan the roads, maar de rots. de rots. Oh ja, de rots opzij en onthulde een geheim grot voor Grot. goud, juwelen en andere kostbaarheden. Oke, stop ya. Jadi ibu ini udah Ibu Melita ya ini ya. Udah fasih ya. Oke. Jadi oke. Ibu Melita nanti apa namanya beri kesempatan dulu yang lainnya yang murid yang itu yang belum masih ini oke ya. Oke. Maaf ya karena Ibu saya lihat udah cukup bagus, udah cukup ini jadi apa namanya kita beri kesempatan dulu yang lain tapi boleh ikut ya. Oke. Toen de rovers vertrokken, besloot Alibaba de spreuk zelf te proberen. Sekali lagi saya baca. Toen de rovers vertrokken, besloot Alibaba de spreuk zelf te proberen. Silakan. Yurna sekarang. Toen de rovers vertrokken, besloot Alibaba de spreuk zelf te proberen. Oke, Mbak Barti. Toen Alibaba's verbazing schoof. Belum itu ya. Yang mana? Yang barusan dibaca? Oh, sorry. Oke, silakan baca terus ya. Ya. Toen Alibaba. Bukan tut. Tot Alibaba's verbazing schoof de rood opzij en onthulde een geheime groot voor Khorot. Bedakan, sorry sebentar ya. Bedakan satu O dengan dua O karena itu jauh sekali nanti bedanya. Jadi khorot. Ya, oke. Ya. juwelen en andere Juwelen. juwelen en andere kostbaarheden. Titik. Oke. Ini udah dibaca belum Toen de Rovers? Udah ya? Oke, sekarang Jus. Mana Jus? Ja. Tot Alibaba's verbazing schoof de rots op zee en onthulde een geheime grot vol goud, juwelen en andere kostbaarheden. Bukan juwelen. Tunggu, stop. Bukan juwelen karena Y itu ya, juwelen. J ditulis dalam bahasa Indonesia bacanya J di sini Y. Juwelen and andere kostbaarheden. Stop, udah dulu. Siapa lagi yang grup lama yang mau ikut? Ada Ibu Bunda Yuli nggak? Oke, kalau nggak ada, belakang silakan Ibu Melita atau yang lainnya. Uni Rita mau coba? Boleh. Silakan. Toen de rovers vertrokken, besloot Alibaba de spreuk zelf te proberen. Ingat ya, itu kalau misalnya di katanya dibagi proberen, pro-nya mendapat 2 O karena dia tidak ditutup oleh huruf mati, jadi te proberen. Tapi sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus pronunciation-nya sudah cukup bagus. Oke. Saya baca lagi ya, tutup lagi ya. Hij stapte de grot binnen en stond versteld van de rijkdommen. Saya baca lagi. Hij stapte de grot binnen en stond versteld van de rijkdommen. Oke. Silakan, ada yang mau bapak-bapak, mungkin ada yang mau coba, Pak? Siapa? Silakan. Jangan mau kalah sama ibu-ibu, walaupun baru nggak apa-apa. Kesempatan ini. Ya coba Bu. Silakan. Ja. Hij stapte de grot binnen en stond versteld
Van de Rijkdomen. Rijkdomen. IE dibaca Ijk. The Rijkdomen. Rijkdomen. Oke, udah lumayan loh. Bapak juga udah apa namanya? Pokoknya yang penting kita berani dan mencoba. Tapi kan ternyata juga bisa ikut gitu loh ya. Sebisa-bisanya kita ikut walaupun belum tahu arti semuanya. Kita bisa nanti bahas. Oke, saya baca lagi. Hij vulde zijn zakken met wat goud en ging snel terug naar huis. Sekali lagi. Hij vulde zijn zakken met wat goud en ging snel terug naar huis. Silakan, ada bapak lagi yang mau baca? Pak, apa tuh yang dari Depok tuh? Pak, mau apa namanya Pak? Siapa saya baca? Silakan Pak. Ada yang mau baca? Saya. Biar saya tambah, Bu. Siapa? Biar saya silakan, tambah. Pak. Biar lancar. Silakan, boleh. How full de zijn zakken. Hey. Hij. Ya. Hij voelde zijn zakken. Zijn. Hij voelde zijn zakken met wat goud en ging snel terug naar huis. Terug naar huis. Ini huis ini susah sekali diucapkan oleh kita mulut-mulut apa yang suka makan rendang. Kata siapa Bapak kemarin itu? Huis. Mulutnya agak sedikit monyong. Naar huis. Ya, oke. Naar Huis. Oh, wacht even. Ini saya ke atas itu saya nggak bisa baca. Nah, tunggu. Saya nggak bisa baca itu karena ada tertutup ini. Tunggu ya, saya baca di tempat lain. Oke. Gimana nih? Sampai huis. Ya, oke, saya maju ini ke depan dulu. Oke. Zijn broer Kasim, tutup ya semua ya. Zijn broer Kasim hoorde over het avontuur en eiste apa nih? Ke bawah sedikit. Oh, nggak ada. Eiste apa nih? Te weten apa? Tunggu ya, saya. Ada yang bisa baca bawahnya? Saya nggak kebaca tuh bawahnya. Ada yang bisa terusin bacanya? Ibu Melita silakan baca. Ketutup tulisannya. Ketutup. Kepotong, iya. Oh, oke. Dan oke, kalau begitu kita abaikan saja ya. Saya itu yang lainnya ada di materi ya, saya kirim ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita bisa melihat di sini bagi yang sudah lanjut ya belajar dengan saya, ini sudah apa ya? Tunggu ya, turunin lagi. Oh, bandel ah. Oke, saya tanya sekarang kepada Ibu Barti, Mbak Barti. Kalimat pertama, mana kata kerjanya? Was. Oke. Kata kerja penuhnya apa? Zijn. Good so. Jadi zijn itu adalah infinitifnya dalam bentuk present tense. Was itu adalah verleden tijd. Apa tuh verleden tijd? Past tense-nya ya, itu ya. Oke. Kita sudah lihat juga kalau was itu dia menunjukkan berapa profesi. Ini ada houtkaper, itu adalah pemotong kayu. Jadi profesinya Alibaba adalah pemotong kayu di hutan ya. Oke. Kemudian ada kata kerja lagi yang mana di kalimat yang sama? Leefde. Kutso. Ya, kutso. Leefde. Kata kerja penuhnya apa? Leven. Bagus ya, tadi diperlihatkan ya di video itu. Oke, saya baca lagi. Op een dag terwijl hij in het bos werkte. Mana kata kerjanya? Werkte. Kutso. Bagus. Kata kerja penuhnya apa? Werken. Kutso. Oke. Werken. Ya, bagus. Hoorde hij paardenhoeven in de verte. Kata kerjanya apa? Verte. Tunggu. Kalau kata kerja itu tidak ada partikel. Ya, hoorde, betul Mbak Barti. Hoorde. Horen. Ya, kata kerja asalnya apa? Horen.
Boren. Dia, Boren. dia stamnya berakhiran dengan R, maka dia dapat huruf DE. Nah, ini tip juga ya. Partikel itu the, head, and n itu biasanya diikuti oleh kata benda atau yang dibenarkan atau keterangan de verte. Jadi de verte itu dari kejauhan ya, bukan kata kerja. Oke. Hij verstopte zich snel. Apa kata kerjanya? Verstopte. Oke, kata kerja penuhnya? Verstoppen. Verstop. Nah, Verstoppen. bagus. Verstop. Oke, bagus ya. Achter een boom en zag een groep. Apa kata kerjanya? Groot. En En zag een groep. Grote. Zag. Stoppen. Zag. Ya, kalau en, ya betul. Dari kata kerjanya apa? Penuh kata kerja penuhnya apa? Zegen. Bukan. Ini kata Zagen. kerjanya. Zagen bukan. Ini adalah Zag. termasuk yang Yang irregular. berubah. Zin, sah, Zin. gezin. Oh, zin. Ya, zin. Ya, Zin. ini itu yang harus dihafal ya. Kadang-kadang kita bisa terka, tetapi ini maaf ya salah terka. Karena ini sebetulnya yang berubah. Ya tapi nggak apa-apa kan. Jadi kita apa kata orang Belanda levende kelasnya. Jadi kelasnya nggak saya aja ngomong. Jadi ini yang lain bisa ikut mendengarkan dulu kalau yang berani. Tapi yang sudah berani bisa langsung terjun ya seperti Bapak tadi ya. Jadi bagus itu. Saya senang ya. Jadi apa ada apa ya? Ada inilah ada Asik. kehidupan ya di kelas ini ya gitu, jadi nggak saya aja ngomong gitu ya. Oke, bagus ya. Oke, jadi kata kerjanya yang tadi apa, yang tentang ini zah, dari kata zin, zah, gezin, itu yang berubah, itu yang harus harus dihafalkan. Tapi nggak apa-apa ya untuk pertama kali ya, nggak ada salahnya. En zag een groep van 40 rovers die voor een groot rots stopten. Nah, kata kerjanya apa? Stopten. Kata kerja penuhnya apa? Stoppen. Kan udah baru lihat aja sekali udah bisa kan? Gampang sebetulnya kalau kita tahu formulanya, kita pegang formulanya, kita ulang-ulang, itu gampang semuanya insya Allah. Ya, oke. The leader van the rovers riep. Apa kata kerjanya? Rip. Kata kerja penuhnya apa? Kira-kira? Rip. Rupen. Ini berubah dia sama dengan dia. Rupen, rip, gerupen. Dia berubah. Dia harus dihafalkan ya, nggak apa-apa. Oke. Sesam, open u. Mana kata kerjanya? Open. Ya. Karena dia di dalam tanda kutip, maka itu dalam kata kerjanya adalah kata kerja present tense ya, sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain ya. Oke. Tot Alice Baba verbazing schoof de rots opzij. Apa kata kerja di situ? Yes. Kata kerja selalu berdekatan apa namanya dengan pokok kalimat. Di sini pokok kalimat akan agak panjang. Ya, tot Ali babas verbazing, jadi artinya tot dengan keheranan, maksudnya verbazing itu penuh keheranan. Schoof di sini apa, di sini kata kerja schoof itu dari kata schoofen, menggeser. Jadi waktu dia bilang sesam buka, jadi itu apa namanya, dia rots itu batu gua itu ya, batu itu apa tuh, tutup itu menggeser dengan kata yang dia sebutkan, open kata. Oke. En terus onthulde een geheime grot voor goud. Kata kerjanya apa? Kira-kira? Ya, bagus Pak. Onthulde itu apa artinya? Apa namanya? Dia menemukan onthulde ya, karena dia itu kan nggak mengira bahwa di situ ada apa namanya sesuatu di belakang gua itu. Verbazing, dia heran ketika dia melihat apa namanya ontholder itu terbuka gua itu dengan apa namanya geheime grot. Geheime itu apa, secret, rahasia. Dia merasa tercengang ketika gua itu terbuka, melihat apa namanya rahasianya itu adalah gua yang penuh dengan
emas, juwelen itu perhiasan, dan and andere kostbaarheden. Kostbaarheden yang berharga. Oke, sedikit lagi. Toen de rovers vertrokken, apa kata kerjanya? Vertrokken. Goed zo. Vertrokken. Bagus ya. Besloot Alibaba de spreuk zelf te proberen. Kata kerjanya? Proberen. Besloot. Ya, Besloot. ada dua. Besloot and proberen. Dan Proberen. Ya betul ya. Besloot itu apa artinya? Dia memutuskan Memutuskan. ya Besloot. untuk mengulangi apa yang dia dengar ya. Proberen. Terus hij stapte de groot binnen. Kata kerjanya apa? Stappen. 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 Sedikit. Itu adalah kata kerja yang terdiri dari dua komponen, yaitu adalah binnenstappen. Itu belum kita bahas, tapi kelas yang pertama sudah tahu. Itu adalah kata kerja yang digabungkan, atau dia dari kata kerja dengan kata kerja menjadi kata kerja yang baru. Seperti binnen itu masuk, ya. Tapi binnenstappen masuk ke dalam, ya. Oke, jadi nanti itu kita nggak akan bicarakan gramatikalnya di sini, hanya mengenal dulu kata kerjanya, ya. Oke. Hij vulde zijn zakken met wat goud. Oke, kata kerjanya apa di situ? Hij Vulde. Vulde. Bagus. Kata kerja penuhnya apa? Vullen. 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 Artinya mengisi. Ya kita kan udah tahu cerita Alibaba toh waktu itu kan, bahkan saya buka pintu, dia ambil semua kekayaan yang dia bisa itu ya. Ketika dia pulang ini konteksnya agak tertutup. Ketika dia pulang ke rumah, sein Broer Kasim, jadi kakaknya atau saudaranya waktu itu kan merasa iri setelah itu ya. Oke, itu tertutup, jadi kita lihat sambung aja. Nah ini saya sudah ada beberapa kata kerja yang saya sudah ambil ya. Tadi sudah alhamdulillah sudah banyak yang memahami, walaupun dari grup yang gelombang kedua sudah bisa melihat dengan video yang ditayangkan tadi. Jadi sebetulnya ya itu sudah cukup bagus kalau sudah memahami walaupun belum tahu artinya. Kita lihat tadi sudah ya dikatakan was itu dalam waktu apa ini lampau ya. Bentuk inisiatifnya tadi sudah ya. Oke. Teorinya yang ada 2 1 2 3. Mana teorinya yang was ini? 3 kali ya. Yang berubah? Yang satu Yang dong. berubah. Satu ya. Oh ya, oke. Leefde. Kata kerja penuhnya tadi kita sudah tahu kan? Leven. Ya. Infinitifnya leven. Dalam waktu apa ini leefde? Masa lampau ya. Kenapa bisa tahu lampau? D-nya ada D-nya. Bagus. Kenapa Untuk huruf F di selektif. situ? Ya betul. Kenapa F di situ? Sedangkan hurufnya leven itu pakai V. Karena Enggak ada. P nggak boleh disambung ya. Bagus. Murid saya udah pinter-pinter loh. Saya verbasing. Itu kan verbasing tadi saya pakai itu takjub bagus lah. Oke. Werkte juga sama ya. Kita sudah tadi ya. Dari werken. Hoorde. Jadi itu sebetulnya kan nggak susah kalau kita udah tahu. Ya, horen dari horen jadi hoorde, verstoppen dari verstopte. Oke. Jadi istilahnya walaupun gelombang kedua baru nyoba-nyoba, tapi udah ada sedikit feeling ya, atau mungkin karena sering dengar atau itu bocor ya mic ya, tolong ditutup ya. Maaf ya. Oke. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Saya kembali ke teori yang ini. Ada yang ditanyakan? Bu, ini mau tanya Bu, Boleh? Bismillah. terkait dari contoh Alibaba tadi Bu. Iya. Nah, bagaimana kita selain dari kode memakai kecap itu pakai T, di luar itu pakai D atau yang irregular yang tidak perubahannya. Itu tanda-tanda untuk pemakaian D tadi apa Bu? Pemakaian D itu ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak salah Silakan. ada kata-kata setelahnya gimana gitu loh. Itu kurang Ya. ini. Ya. Saya ulang aja kalau gitu ya.
biar gak cepet ya. Yang pertama itu harus belajar. Ya, yang pertama itu yang ini yang harus belajar. Ini berubah bunyi itu harus belajar. Paham ya? Kita Paham. saya tidak oke. Dan yang kedua yang pakai soft ketchup. Paham juga kan? Sudah. Nah, yang ketiga kalau nggak satu nggak dua ya tiga. Yang mana itu misalnya? Kata kerjanya deren. Dia tidak berubah. Dia tidak stamnya tidak ada di huruf soft ketchup, hurufnya R. Jadi tambah DE untuk yang tunggal dan DE untuk yang jamak. Ini nih di sini udah ada. Gampang kan? Jadi nggak ada syaratnya di depannya misalnya kata sifat atau kata benda nggak ya, Belum. Bu, ya? Kita sedang Untuk yang membicarakan untuk yang tambahan D. ya, Menambahkannya. kita sekarang hanya membicarakan dulu ini. Kita jangan lompat-lompat dulu nanti kita malah jadi bingung sendiri. Kita Siap. lihat ini, apakah ini dipahami semuanya? Siap. Ya, Insya Allah. bagaimana dengan Unirita bisa paham atau yang lainnya? Kita pelajari. Saya lihat dulu siapa aja yang hadir ya. Saya lihat dulu karena kadang-kadang kalau lagi ngajar itu enggak. Saya lihat dulu, saya absen dulu yang lainnya. Oke. Cukup banyak hari ini yang hadir, ada 20 orang. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sejauh ini yang kita bicarakan bisa dicerna dan dipahami. Juga saya menyapa teman-teman, saudara yang berada di ruang YouTube sekarang yang sedang menyaksikan ataupun besok lusa kalau tidak sempat. Saya harapkan bisa dipahami dan saya juga mohon kalau Anda melihat YouTube-nya berikan saya jempol kalau merasa bagus ya. Kalau tidak silahkan komentar karena saya juga mengharapkan tips atau reaksi atau saran yang bisa kita pakai untuk kelas kita ini supaya kelas kita ini lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi saya mengharapkan hanya satu, bagi mereka yang tidak bisa hadir pada siaran langsung karena mungkin bekerja atau mungkin ada halangan, silahkan lihat di YouTube yang ditayangkan setelah ini selesai. Kalau tidak ada gangguan akan di-share langsung oleh Radio Gebuminang. Oke, terima kasih Radio Gebuminang yang selalu mendampingi kita dalam segala acaranya. Oke, saya lihat dulu. Saya belum mendengarkan Pak Malikul Latif. Kemarin ini waktu minggu lalu beliau ikut berbincang ya. Oke, Pak Erianto sudah, Vianto ada Erianto. Saya jadi agak ragu tuh karena dua-dua namanya hampir sama. Bukan adik kakak Pak? Bukan ya? Oke. Kampung dia bukan dia kakak. Oke ya. Jadi saya harapkan kalau yang tidak bisa ikut lihat di YouTube dan saya mohon juga reaksinya di sana. Apakah ada saran, apakah yang ingin dibahas atau ada yang ingin ditanyakan. Dan juga sebelum kita Bu Tati, lanjut ke ya. Saya Widya ya. Saya masih belum begitu jelas yang soft ketchup itu tadi. Stamnya ada di salah satu huruf soft ketchup. Oke. Oke, kita lihat ya. Soft ketchup itu hurufnya apa? Saya tulis nggak ya? Di sini ya. Soft ketchup ini hurufnya ini. Tunggu saya ke ataskan dulu. Ini soft ketchup. Kalau kita lihat soft ketchup, yang kita lihat yang hanya huruf matinya saja, Bu. Oh Allah. Huruf matinya apa? S F T K C H P. Ya, S F T K C H dan P. Kalau stamnya berakhiran dengan salah satu huruf ini dan dia tidak berubah bunyinya seperti misalnya werken, ini adalah werk. Untuk yang tunggal ditambah TE aja kalau dia simple past. Ik werkte gisteren, saya bekerja kemarin. Tetapi kalau sudah bekerja kemarin, ik heb gisteren gewerkt. Karena rumusnya, kalau sudah itu adalah kata awalan ge, kalau pada contoh ini, dan yang lainnya ada ver gitu, kita tidak bahas itu, ini aja dulu. Ge, stam, dan akhirannya kita lihat dari soft ketchup. Karena hurufnya berakhiran dengan huruf K, maka kita tambah huruf T saja. Gewerkt, sudah bekerja artinya.
awalan he dengan stam ditambah t atau d atau kata kerja yang lain yang berubah itu punya rumus sendiri gitu. Sejauh itu menjawab pertanyaan Bu? Ya, jadi kalau past tense jadi ik towards. Ik Nih, return dengar verb. dulu. No, past tense itu simple past. Kalau yang pakai he itu adalah past perfect, artinya sudah. Pekerjaannya sudah berlalu. Dalam artian bentuk gramatikanya, karena kita di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk itu, ya sudah ya wes, ya sudah ya wes, pokoknya ya beres gitu ya, gak ada di spesifikasinya. Kita bandingkan saja dengan bahasa Inggris, kita lupakan dulu pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, I have done it, I have done, dan itu bentuk ketiga. Itu silakan ditutup ya, itu ya bocor ya. Maaf Bu, tapi Ya. saya berikut. Saya sedang Silakan. berada di luar rumah, jadi nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Tadi Oke, naik oke. gelombangnya. Oke, terima Tapi saya kasih. mendengarkan dari tadi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih infonya. Jadi Ibu, kita sekarang perhatikan dulu ada dua bentuk past tense. Past tense. Yang satu adalah simple past, sesimpel mungkin. Namanya juga udah simple, dia tinggal tambah te atau ten aja. Jadi tetapi itu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Misalnya ik stop met werken. Saya berhenti bekerja. Ik stopte. Ya. Gitu. Kalau misalnya kata kerjanya drinken. Kalau sekarangnya ik drink, lampaunya ik dronk. Misalnya ik drink melk, ik dronk melk. Sudah, tapi sudahnya itu simple sekali disebutannya gitu. Tapi kalau saya sudah, ditekankan pada kata sudah, ik heb melk gedronken. Ibu kan masih awalnya Bu ya, grup gelombang kedua ya, mungkin agak sedikit ini nggak apa-apa. Jadi bertanya bagus, tapi kalau belum paham sejauh ini nggak apa-apa, karena kan mereka sudah punya ada batu loncatan sebelumnya. Jadi Ibu jangan khawatir akan ketinggalan atau gimana, kita ulang-ulang. Ya, Sudah terima menjawab ke Ya, terima sedikit? kasih. Ya, Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ntar, ini apa nih? Oh. Oke, tunggu ya. Kenapa dia nggak mau chat? Oke. Tunggu. This video Nggak mau itu, saya yang mau yang lain. Saya tutup dulu yang ini. Oke. Saya kembali ke layar ya. Yang ini coba. Oke. Ini sudah kita bahas ya, ini yang simple tadi ya, yang ini yang untuk gelombang kedua ini yang simple udah kita bahas. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ini ya. Ini ada yang saya bahas barusan bentuknya. Oke. Nah, ini keterangannya. Tiden itu waktu atau tenses. Nomor 1 sekarang itu adalah yang sederhana, dan kita barusan mengenal bentuk yang past tense dan simple past dan past perfect. Sekedar sekilas saja karena ini mengulang bagi gelombang ke-1 yang sudah lama tidak ini ya. Dan kita mengenal juga to comes, future tense. Biasa kata kerja bantu seperti dalam bahasa Inggris I will, I can, I must, mau apa ya? I'm allowed ya, itu apa? Itu oke. Ini keterangannya sedikit kita lihat yang ini ya. Kita tidak usah terlalu mendalam dulu ya bagi gelombang kedua, nanti sedikit pusing ya. Jadi ini sudah kita praktekkan barusan. Apakah ini cerita ini bisa dipahami atau kita lihat dulu terjemahannya bagaimana? Bagaimana?
Apakah sudah bisa dipahami atau kita lihat sekilas terjemahannya? Mungkin kalau ada yang mau mencatat. Bagaimana? Diterjemahkan aja Bu Tati. Oke. Oke ya. Oke. Alibaba adalah seorang pemotong kayu. Apa namanya di Indonesia itu? Pemotong kayu apa tuh? Tukang Pak kayu. Martis? Tukang Tukang kayu. kayu ya, ya oke. Yang dia hidup waktu dulu di kota kecil. Jadi makanya pada pada dahulu kala biasanya ya disebutkannya hiduplah seorang laki-laki bernama Alibaba. Dia adalah seorang tukang kayu yang hidup di kota kecil, Klein Dorp Leefde. Oke. Ya. Op en dag pada suatu hari terwijl hij in het bos werkte, ketika dia sedang bekerja di hutan, hoorde hij paardenhoeven in de verte. Dia mendengar suara apa tuh? Kalau kuda itu kan berjalan tuh berbunyi ya. Jadi suara kuda yang sedang berjalan dari kejauhan. Jadi dia mendengar suara-suara kaki kuda yang sedang apa tuh tak itu loh ya di kejauhan. Hij verstopte zich. Dia menyembunyikan dirinya. Dia cepat menyembunyikan dirinya di belakang sebuah pohon. Dan dia melihat 40 penyamun yang sedang berhenti di depan sebuah gua. The leader itu pimpinan penyamun itu berseru, "Sesam, buka!" Gitu ya. Dengan penuh keheranan, Alibaba tiba-tiba pintu gua itu terbuka secara perlahan-lahan gitu loh. Apa sih kalau layar dibuka tuh begitu ya, jadi bergeser ya, bukan terbuka seperti kalau itu bergeser, jadi bukanya gitu. Oke. En onthulde een geheime grot vol goud. Dan ketika pintu gua itu bergeser, ya tiba-tiba onthulde terlihatlah bisa atau melihat ya pintu terlihat apa tuh gua yang penuh dengan goud, emas, perhiasan, en andere kostbaarheden dan barang-barang berharga lainnya. Toen de rovers vertrokken, ketika penyamun itu pergi, besloot Alibaba memutuskan untuk mengulang kata yang disebutkan tadi ya. Kata spreuk itu sepertinya kata magic wordnya ya, spreuk. Hij stapte de grot binnen, dia memasuki gua itu dan dia merasa kagum dengan versteld itu apa ya, tercengang ya dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Dia isi, hij vulde zijn zakken, dia isi saku-sakunya dengan penuh ya, dengan emas, dan cepat dia pergi pulang ke rumahnya. Zijn broer Kasim, kakaknya Kasim yang bernama Kasim, hoorde, mendengar, over het avontuur, tentang avontuurnya. Apa tuh avontuur? Apa sih bahasa Indonesia avontuur itu? Petualangan. Petualangan adiknya. Dan dia Aiste itu, ini bapak-bapak orang hakim pasti tahu Aiste. Aiste itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesia? Eisen itu meminta, bukan hanya meminta itu. Eisen itu bahasa yuridisnya itu
Apa sih Pak bahasa Indonesianya Eisen itu kalau misalnya dia hakim dijatuhkan hukuman 3 bulan, memutuskan Eisen ya, memutuskan kan agar dia memberitahu di mana gua itu. Nah, itu bersambung nanti ke jilid yang kedua 3 minggu lagi, karena pelajaran yang untuk seperti ini diadakan 1 kali dalam sebulan di akhir pekan untuk juga memberi ruangan. Dan yang ini tadi kita sudah bahas juga, kita lihat ya. Jadi nanti saya di grup saya akan berikan di mana nanti bapak-bapak bisa atau ibu-ibu melihat apa namanya, sebuah apps yang bisa melihat kata kerja dengan cepat dalam bentuk segala bentuk yang ada di dalam tata bahasa Belanda. Oke, ini apa nih? Oh ya, ini tadi belum ini ya, ini sudah kita bahas ya. Jadi kata kerjanya juga sudah kita lihat. Sekarang saya akan kembali ke gambar seperti ini ya, supaya jangan makai kuater antar. Spelling itu ejaan. Oke, saya berikan gambar ini. Saya ingin bertanya, ini yang nomor 1 ini kata kerjanya apa dalam bahasa Belanda? Ada yang tahu? Yang ini, mana nih dia? Yang ini ada yang tahu kata kerjanya? Rijden. Pakai atau 2 roda itu apanya bukan? Rijden itu pakai mobil. Kalau ini bersepeda. Rayen. Rayen itu, Fietsen. Fietsen. Nih, Fietsen. Dengerin dulu. Fietsen. Ya. Jadi oke. Itu adalah saya bahas sebentar. Kata bendanya fiets. Makanya kalau kata benda itu ada atau the atau had partikelnya. Ini fiets. Jadi dia sedang mengendari, berarti dia aktif, fietsen. Kata benda di dalam bahasa Belanda bisa ditambah dengan en, ada beberapa yang kemudian bisa menjadi kata benda ya, fiets itu kata benda ditambah en, maka dia menjadi kata kerja aktif, fietsen, ik fiets. Tulisannya sama dengan sebuah, tapi makanya di situ di dalam bahasa Belanda kita harus tahu apakah dia sedang berfungsi sebagai kata benda, harus ada partikel had atau the, atau dia sedang dalam bentuk stam yang sama tulisannya tapi fungsinya beda. Bedanya apa? Kalau dia sebagai kata kerja pasti ada pokok kalimatnya. Misalnya hey fiets, ik fiets, wij fietsen. Ya, itu adalah sekedar ulangan. Oke. Yang nomor 2 di bawah apa nih? Yang ini bawahnya? Yang ini? Lopen. Stamnya apa? Loop. Tulisannya bagaimana? L-O-O-P. Bagus. Kalau dia laki-laki? Loop. Tulisannya? Hey. Hey, loop pakai T ya. Oke. Ini yang di bawahnya nomor 3 apa ini? Futsal. Yang ini? Futsal main bola. Footballen. Football. Futsal itu bahasa Indonesianya ya. Footballen. Belanda terkenal dengan football. Anda di Indonesia sekarang banyak pemain Belanda yang ada di Indonesia ya. Betul nggak, Pak? Betul. Ya, betul ya. Keturunan. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh kata kerja, misalnya zwemmen. Ya, zwemmen. Berenang. Stamnya gimana? Zwem. Kalau kata kerja M2. penuhnya bagus, jadi tidak boleh yang sama M2. ya seperti tadi, jadi dibuang 1. Dansen, ya menari. Dansen. Stamnya apa? Dance. Kalau masa lampaunya untuk yang jamak?
Dunstan, karena dia berdua lebih dari saja pakai en ya. Oke ya, gitu, itu hanya ulangan aja. Oke, lihat yang ke bawah ini. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Nah, ini ya. Oke, di sini ada stan tulisannya 2A. Tapi kalau ik bagaimana? Ikstan. Ikstan hanya dibuang. Enggak, ikstan. Gimana tulisannya? STAN. STAN. Itu kan kata kerja penuhnya stan. Ya, kebanyakan kata kerja berakhiran dengan huruf an. Ya, ini kebetulan stan. Stan kalau stamnya itu dibuang 2 huruf yaitu an. Jadi Hanya ik. dibuang. Jadi ik. Ikstan. Kalau an-nya dibuang kan n-nya nggak ada lagi dong. Nggak bisa ikstan. Iya, iya. Jadi ik. Stade. Ikstan. Ada yang mau coba? Ik. Lupa? Ada yang mau ini? Ada yang tulis apa nih di chat? Saya nggak bisa lihat itu. Ada yang baca? Tolong bacain yang apa sih yang di chat dibilangnya? Saya bolak-balik tuh agak ribet. Oke, saya bilang iksta, tulisannya STA, dibacanya sta. Kenapa? Karena huruf sta tidak ditutup oleh huruf mati, makanya dia bunyinya 2, tapi tulisannya 1. Kalau tulisannya STAN jadi stan, tidak boleh. Karena aturannya adalah dipenggal, AN-nya dibuang, jadi tinggal STA. Tetapi bunyinya 2 karena tidak ditutup oleh huruf mati, jadi iksta. Ya. Jangan lupa ya. Oke. Iklob. Gimana tulisannya iklob? Tadi udah ya. LOOP. Oke. Kalau misalnya lampaunya gimana? Lampau. Lip. Ya, bagus. Tadi ada. Kalau bahasa yang nomor 2, yang 1 tadi stan, past tense-nya apa? Pasti ini banyak yang nggak tahu. Karena dia berubah. Ixton. Ya. Oke. Nomor 3 di bawahnya berlari. Rennen. Stamnya apa? Ren. Oke. Past tense-nya bagaimana? Nah, ini dia. Ini dia. Nah, deh. Kayaknya apa? Coba lihat aja stamnya berakhiran dengan huruf apa? N. Ya, jadi ada di soft ketchup nggak? Enggak. Huruf N. Kayaknya stam. ini yang pertama ini Bu, yang irregular. Ya, ini yang Rende. pertama. Ya, yang Ini pertama. Ren. Ya, Rende. yang pertama irregular, stone. Nomor 2 juga low lip, rende. Nah, kalau yang nomor 4, sit. Sitten. Ya. Sitten. Oke. Ik. Untuk ik. Exit. Exit. Exit ya, T-nya dibuang. Saya mau bertanya, kalau pastennya apa? Zat. Zat, Zat. betul ya, zat ya. Oke, itu tinggal menghafal aja. Nanti saya kirimkan di grup apa namanya, untuk di download untuk bisa melihat dengan mana aja kata kerja yang mau dicari dalam bahasa Belanda. Oke. Ini juga verhuizen. Dia itu pindah. Stamnya apa? Memakai Z. Tidak ada Z, pakai S. Jadi verhuis. Bagaimana lampaunya? Dia tidak berubah, dia tidak. Jadi verhuisde karena S di sini pinjaman, bukan aslinya. Jadi karena dia pinjam, jadi verhuisde. Ya. Oke. Ini lucu ini gambar ini. Leven is net als een aardappel. Ada yang bisa mengartikan? Artinya apa? Hidup tidak seperti kentang. Het leven, hidup itu, net als Aardappel kentang. ya, jadi hidup itu seperti kentang umpamanya. Bukan nit tapi net. Net itu beda dengan nit. Net itu ya net als an aardappel. Di sini bukan nit tapi net, di sini itulah ya byword, kata tambahan.
Jadi hidup itu adalah seperti kentang, karena orang Belanda banyak makan kentang ya, jadi ungkapannya juga banyak yang dipakai dengan kentang atau kayak gitu ya. Artinya soms zit je gebakken. Nah, ini ada huruf gebakken. Masa lalu gebakken. Ya, gebakken itu apa artinya? Dibakar. Ya, digoreng, dibakar ya. Oke. Soms zit je gebakken, kadang-kadang kamu di grill, dibakar. And soms zit je in the Puree. di bawahnya apa nih? Puree. Puree itu apa? Tahu nggak puree? Ya, mashed potato. Jadi orang kalau hidupnya seperti kentang di Belanda serba susah. Dibakar juga kepanasan, dijadiin puree juga jadi hancur gitu. Itu adalah ungkapan mereka ya. Jadi hidup yang serba salah ya, seperti het leven is net als een aardappel. Aardappel ya. Oke, itu hanya sekedar gurauan. Saya ingin tanya, nah ini masih ingat nggak ya, ini gelombang 1, gelombang 2 juga bisa nih ikutan membaca dan menulis. Saya ingin dengar suara yang lain dari gelombang kedua. Ada yang mau membaca atau membahas ini dengan saya? Saya lihat siapa sih namanya. Ada yang berani nggak? Saya susah tuh lihat nama-nama. Coba kalau ada yang berani silahkan. Joyce misalnya, Ibu Joyce. Baik Bu. Oke. Yang dari atas ya Bu ya. Ya. We eten nasi goreng. Stop, bagus. Wij itu bagus ya. Tapi saya kepengen bukan wij pokok kalimatnya. Dia laki-laki. Hij. Ya, jadi kata kerjanya. Hij eet. Ya, bagus. Hij eet nasi goreng. Oke. Kalau misalnya makan, hij maakt nasi goreng. Bagus, tulisannya? M-A-K-T. No, M-A-A-K-T. Kenapa? Karena kata kerja maken itu terdiri dari 2 suku kata. Kalau dipenggal maka M-A suku kata pertama, K-E-N suku kata kedua. Rumusnya, apabila suku kata tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia bunyinya 2, bunyinya ya 2. Jadi di sini dipenggal di sini. Oh, nggak mau dia. Maken. Jadi maken. Kennya dia mendapat e-nya tidak mendapat tekanan, jadi pendek maken. Ya, maken. Oke. Bagaimana dengan misalnya satu lagi ya Ibu Joyce? Kalau saya hey mag nasi goreng maken, itu artinya apa? Belum dibahas ya di grup pertama. Saya terangkan saja. Ini adalah yang di atas pertama, yang wij eten, koken, makan gitu, itu adalah infinitif. Itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kita ulang ya untuk yang grup kedua juga. Jadi kalau kita buat kalimat dalam bahasa Belanda, cukup dengan 2 komponen sudah cukup, asal dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Wij eten, ik eet. Yang ekstra-ekstranya itu bisa ditambah aja apa aja misalnya ya. Tetapi dengan kata kerja bantu seperti willen, wij willen nasi goreng eten, karena namanya juga kata kerja bantu. Willen itu ingin, ya ingin apa? Saya ingin, kalau bahasa Indonesia juga saya ingin apa? Jelaskan. Dijelaskan dengan kata kerja yang terakhir. Saya mau makan nasi goreng, wij willen nasi goreng eten. Kalau misalnya kita nggak mau, wij willen niet nasi goreng eten, nggak mau, niet ditambahkan. Yang di bawahnya juga dengan kata kerja mogen. Hij mag nasi goreng maken. Yang di bawahnya lagi, saya atau ze kan nasi goreng maken. Neetnya tinggal ditambahin itu. Intinya begini, kata kerja yang bisa berdiri sendiri, dia bisa dipakai sebagai kata kerja predikat. Tentu saja harus disesuaikan dengan siapa pelakunya. Ya, jadi kata kerja yang bisa berdiri sendiri itu banyak. Tetapi kalau kita memakai kata kerja bantu, maka kata kerja yang pertama
tergantung siapa yang mengerjakannya. Ditutup terakhir sekali dengan kata kerja infinitif. Bisa dilihat nggak? Maken, eten, kopen itu semuanya infinitif. Ya. Jadi itu selewat aja untuk ini, untuk grup kedua karena belum kita bahas selanjutnya. Ya. Boleh bertanya Bu yang tadi Bu? Silakan. Yang mana? Yang contoh barusan. Oh ya, yang ini, yang ini ya, silakan. Enggak, yang mana, Pak? ya, yang ini ya betul Bu. Ya, ya. Yang pakai mak tadi Bu. Yang Sebelumnya, Bu. sebelumnya. Oke. Ya. Nah ini Bu. Hikmah. Ya. Ini kan untuk kalau dalam bahasa Inggris kan untuk kalimat feature ya Bu ya. Ya, betul. Kalau seandainya kata kerjanya ini kita tambahkan setelah willen misalnya, itu salah dia Bu pengungkapannya misalnya. Maksudnya gimana? Misalnya gimana, Pak? Ya, misalnya contohnya kayak gini. Ya. Ik willen eat nasi goreng. Jadi nggak terakhir it-nya. Nggak boleh. Nggak boleh ya Bu. Willen juga sudah salah, bukan ik willen, ik will. Jadi harus Ya, sesuai. Ik will nasi goreng eaten. Rumusnya kata kerja pertama sesuai dengan pelakunya, ya, yang kita ketahui. Dan terakhir di jajaran terakhir harus kata kerja infinitif kalau kata kerja future ini. Rumusnya. Kalau orang Indonesia ya kebanyakannya saya ingin makan nasi goreng karena ingin makannya duluan. Enggak. Rumusnya di dalam bahasa Belanda kata kerjanya di belakang. Yang pertama ya, oke. Nah, sekarang saya akan coba putarkan ini untuk coba kita ini adalah kita lihat ik heb het huishouden gedaan. Ik heb gedaan. Yang kita lihat adalah ik, pokok kalimat, heb-nya adalah kata kerja bantu, gedaannya adalah bentuk ketiga dari kata doen. Walaupun belum memahami tadi ya dari video yang hot soft ketchup itu, kita latihan aja untuk memperkenalkan bentuk-bentuk seperti ini. Ja, kita bunyikan ya. Bismillah. Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Snel en eenvoudig online. Bij wijkopenauto's.nl vul je de gegevens van jouw auto in en ontvang je de Ik leer Nederlands. Wat heb je in het weekend gedaan? Zaterdag. Ik ben naar de winkel geweest. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb eten gemaakt. Ik heb soep gekookt. Ik heb de afwas gedaan. Ik heb het huishouden gedaan. Ik heb mijn keuken opgeruimd. Ik heb mijn huis gepoetst. Ik heb het tapijt gestofzuigd. Ik heb de vloer gedwijld. Ik heb de was gedaan. Ik heb gestreken. Ik heb de ramen gepoetst. Ik heb de bedden opgemaakt. Ik heb de planten water gegeven. Ik heb mijn zus gebeld. Ik heb tv gekeken. Een drukke dag, zaterdag. Morgen doe ik het rustig aan. En jij? Wat heb jij zaterdag gedaan? Oke ya, itu adalah bagi yang gelombang kedua masih agak sedikit ragu-ragu, dan saya yakin gelombang yang pertama sudah paham itu ya, hanya mengulang. Ini istilahnya latihan ini bagi gelombang pertama adalah latihan, semuanya sudah kita pelajari dan sudah kita kuasai
karena 3 bulan sudah tidak ada les ya, libur segala macam. Jadi kita ulangi dan ke depan kita akan sambung dengan seri Alibaba yang bagian kedua. Itu adalah 3 cerita pendek, juga cukup seru ya. Kita belajar sambil juga vertir, apa tuh vertir itu sambil relax dan perlu diketahui les ini mungkin pada bulan puasa kita akan berhentikan ya untuk menghormati orang yang ingin bertarawihan ya karena waktunya itu ya, kecuali kalau ada saran-saran lain saya akan menerima saran yang diberikan, tetapi untuk tahun kemarin kita juga libur di bulan puasa ya. Jadi itu pengumuman dari saya. Sebelum saya akhiri ini, tanpa kita sadari sudah hampir 2 jam, walaupun tadi pertamanya agak sedikit ricuh ya dengan teknik, tapi alhamdulillah les berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa sedikit kita pahami walaupun tidak semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada hari ini dan mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu lagi. Sebelum saya tutup, saya akan putarkan ini juga. Ini juga di dalamnya ada sedikit kata-kata kerja yang mungkin kita sudah kenal ya. Dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Dat komt nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar en stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. En nu pak ik mijn jas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Itu paham ya, itu mudah diikuti teksnya karena tidak terlalu sulit saya rasa. Oke, jika ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan sebelum kita tutup acara ini karena walaupun besok sudah libur ya di Indonesia ya, besok ya beberapa hari libur. Jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya dan saya akan membaca. Siapa nih? Ibu Dini, oke. Siap. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan buka mic-nya. Ataupun ada saran, ataupun ada keluhan atau gimana, silahkan diutarakan. Kita bebas aja di sini. Tidak ada? Ada, Bu. Oke, silahkan. Ya, saya Joyce, Bu. Mau menanyakan kembali ke yang tadi sedikit aja, Bu, yang ada kata kerja bantu itu, Bu, ya. Equal nasi goreng belakangnya itu, Bu. Belakangnya itu bagaimana membaginya? Sebab tadi ada makan apa segala macam. Dengar ya. Perhatikan lagi. Kata kerja bantu yang future biasa seperti dalam Inggris itu moeten, willen, kunnen, mogen, dan zullen. Yang seperti bahasa Inggrisnya can, must, may, shall, will. Ya, yang seperti itu kira-kira ya. Itu kombinasinya adalah yang ini. Saya buat dulu yang ini di sini. Ini. Saya akan buat yang mana nih? Ini ke bawahin dulu ribet kamu. Nah, saya ini di atas ya, saya tempelin di sini. Nah, ini aja di sini. Ik
will nasi goreng, saya singkat aja, nasi goreng eaten. Lihat ini aja, kalau kata kerjanya yang kata kerja bantu yang itu, dia simple saja. Hanya yang harus diingat itu dia harus memakai kata kerja infinitif di belakangnya. Ini. Ik wil nasi goreng eten. Ikan nasi goreng eten. Ik mag nasi goreng eten. Ik moet nasi goreng eten. Jadi ibu jangan terganggu dengan yang ini yang pakai heb gekocht itu belum. Jadi ada dua bentuk kata kerja bantu yang kita sekarang hadapi. Yang pertama yang tadi adalah yang simple, dia adalah dengan future. Ik wil, saya ingin, saya akan, belum terjadi, ya. Atau misalnya apalagi ik moet, apa itu ik moet? Harus karena mungkin tidak ada lagi yang dimasak ibunya, dia harus. Saya harus makan nasi goreng. Ik moet nasi goreng eten. Misalnya dia boleh makan nasi goreng, gimana? Ik mag nasi goreng eten. Apakah itu bisa diambil dulu intisarinya, Bu? Jadi kalau kata kerja yang pertama adalah kata kerja bantu yang seperti itu, yang tadi 6 atau 5 itu, ya, itu bentuknya dengan ditutup dengan infinitif. Apa itu infinitif? Kata kerja penuh. Kalau misalnya di sini ik wil apa di sini, saya ganti di sini bukan nasi goreng, apa? Ik wil, kita buang aja dulu itu yang apa, yang kata kerja yang kata keterangan yang gimana nih. Nah, kalau ik wil, di sini saya ganti misalnya dengan ik moet. Ik moet, ikan. Apa satu lagi, ik moet, ik mag, ya. Itu begitu. Oh, mana dia? Itu kayak begini semuanya, Ibu, nggak ada yang susah. Yang tengahnya itu bisa diisi dengan informasi apa aja yang bisa, misalnya kita pakai masih lebarin dikit biar jadi kalau kita ambil patokan seperti ini, di tengahnya yang ekstra itu apa aja bisa diisi asal cocok dengan kalimatnya. Misalnya ik wil eten. Kalau di sini ik wil slaap apa leren. Ik moet leren. Asalkan di sini adalah leren. Misalnya koken, lopen. Lopen, apa misalnya schrijven. Nah, jadi kalau kata kerja yang seperti ini, tengahnya bisa diisi apa aja asal cocok, ya. Tapi ditutup selalu terakhir adalah kata kerja bantu infinitif. Itu bisa menolong, Bu, kira-kira, Bu? Iya. Ya. Iya, Bu. Jadi yang tadi itu yang di atas ini adalah itu bentuknya lain, itu bentuk yang sudah dilakukan. Past perfect namanya. Seperti dalam bahasa Inggrisnya I have done it. I have done it. Tapi kalau bahasa Belanda kata kerjanya di belakang. Jadi kalau seterusnya nggak bisa I have apa namanya? Ik heb nggak bisa, ya. Kata kerja ini yang bentuk ini adalah bentuk ketiga, ini belum sampai gelombang kedua. Sedangkan ini yang mudah, yang ini aja karena kita sudah tahu infinitif. Tadi kita lihat bentuk ketiga yang pakai soft kecap itu mungkin terlalu cepat, ya, untuk gelombang kedua. Jadi yang pertama juga makanya saya bedakan gelombang ke-1 dengan gelombang kedua, karena di gelombang kedua belum kita
bicarakan tentang kata kerja bantu pemakaiannya. Saya bertahap yang telah kita pelajari dari pelajaran pertama, stam membentuk kalimat yang sederhana, kalimat tanya dengan memakai kata kerja, kalimat perintah, dan sedikit kalau nggak salah kita membantah ya, dengan menambahkan itu. Jadi saya belajar untuk gelombang pertama itu setahap demi setahap supaya tidak, karena ini adalah gelombang pertama ya, karena mereka sudah jauh. Jadi saya juga harus memberikan ruang kepada mereka untuk tetap belajar ya. Dua-duanya boleh ikut, gelombang kedua boleh ikut yang ke-1, gelombang ke-1 boleh ikut yang kedua, asalkan jangan tidak merasa terpaksa sehingga karena kalau sulit jadi malas, enggak seperti itu ya. Pokoknya kita bebas aja. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Bu, ingin bertanya Bu. Silakan. Ini kebetulan kita kan sudah membahas tentang kalimat past tense tadi ya Bu ya. Ya. Pakai kecap, pakai D, pakai T. Nah, apakah kalau untuk kalimat past tense itu dia pakai was? Kalau kita bikin kalimat harus pakai infinitif di belakang juga kayak kita bikin feature ini, Bu. Ya. Pertanyaannya seperti apa, Pak? Pakai was itu adalah kata kerja lain itu. Kata kerja yang gini, ya. Bahasa Indonesianya kan saya telah makan nasi goreng. Apakah kata-katanya itu ik was nasi goreng eaten? Apakah itu, Bu? Kenapa? Karena will kan kayak gitu tadi, Bu. Ya, makanya kita hilangkan dulu letterlijk vertaling van Indonesisch naar Nederland of Nederlands naar Indonesisch. Dat werkt niet. Maksudnya apa? Kita hilangkan dulu karena struktur bahasa kita lain. Karena bahasa kita tuh agak gampang lah tempel sana tempel sini. Tidak ada ketentuan kecuali kalau misalnya kalimat pakai mean itu bentuknya apa atau meke itu apa, mekan itu ada ketentuan. Tapi di dalam bentuk bahasa Belanda itu strukturnya harus seperti itu. Yang Bapak sebutkan tadi was itu apa? Was itu adalah kata kerja yang dipakai untuk menunjukkan keadaan, kata sifat itu. Sedangkan kalau makan kan bukan keadaan itu dan kata kerja, jadi nggak cocok. Enggak yang jadi kata ganti masa lalu, Bu. Maksudnya. Ya. Kata ganti masa lalu itu kalau misalnya kata kerjanya bisa berdiri sendiri ya. Kita ke situ kan apa misalnya yang bisa berdiri sendiri, makan, minum, tidur, dansa, berenang, berlari. Itu bisa berdiri sendiri karena dia ada aktif. Misalnya apa, Pak? Saya berjalan, ik loop. Kalau mau dibikin past tense, ik liep, cukup. Diganti saja dengan bentuk lampau. Karena itu adalah simple past. Kalau misalnya dia tadi belajar, ik leerde, leernya stam. Simple presentnya ik leer. Karena huruf R tidak ada di soft kecap dan tidak berubah bunyi, makanya past tense-nya ik leerde. Ik leerde Nederlands toen ik klein was. Boleh di situ wasnya. Saya belajar bahasa Belanda ketika saya masih kecil. Ik leerde Nederlands ya, toen ik klein was. Wasnya di sini ketika saya masih kecil, dalam keadaan kecil. Jadi was tidak boleh dengan kata kerja. Karena was di sini yang kita pelajari dulu bentuknya dengan kata keterangan, profesi atau apalagi kata keterangan, profesi, keadaan, sifat. Misalnya ik was boos. Kemarin tadi saya marah, ik was boos. Boos bukan kata kerja. Dia kata keadaan, marah, sifat, marah, keadaan. Atau ik ben mooi, saya cantik. Ya, jadi keadaan. Ik was mooi toen ik klein was of jong was. Saya tuh waktu dulu saya cantik tapi sekarang udah nenek-nenek udah peot gitu loh. Ik was toen mooi. Was. Boleh seperti itu karena was tidak di sini tidak diikuti dengan kata kerja yang lainnya karena dia keterangan. I am a doctor, I am a teacher. I'm angry. Sama. I was angry. Bukan I was apa gitu. I was eating. Bisa I was eating bahasa Inggris, tapi kita bicarakan ini. Itu paham, Pak? Atau masih? Ya itu paham, Bu. Tapi saya kan berpikiran kayak gini, Bu.
Ini kan perbandingan dengan bahasa Inggris ya Bu ya. Kalau kita future itu kan kita tambah will, may, can kan seperti itu. Betul. Sementara kalau dalam bahasa masa lalu past tense, apalagi past future, past perfect. Past perfect apa tuh? itu kan dia akan ngomong misalnya I was eaten in this morning, kan seperti itu. Saya telah I was eaten in the morning, kan seperti itu. Nah, kalau kita dalam bahasa Belanda, apakah dia akan berubah jadi I was atau gimana bahasa Belandanya Bu? Apakah pakai bahasa Belandanya ik heb gegeten, ik heb vanochtend gegeten, sudah. Itu kalau sudah itu pakai kata kebahasanya hebben atau to have. Ya, ini hampir tidak ada persamaan dengan bahasa Inggris tapi tidak semua sama. Nanti ada video yang menerangkan. Jadi kalau dalam bahasa past perfectnya ya mengatakan sudah, ik heb dengan bentuk ketiga, ik heb gedaan berarti saya sudah makan. Waktunya ik heb gisteren gegeten. Kata kerjanya kata keterangan waktunya di tengah, tidak boleh di belakang. Ada yang di depan tapi itu bentuknya inversi, tapi itu nanti supaya jangan terlalu pusing. Tapi betul Bapak, kalau yang future itu seperti ik wil, belum kan, saya ingin, saya bermaksud ik wil eten, ik wil eten, ik wil leren, mau belajar. Tapi kalau saya sudah makan, ik heb gegeten. Kalau sudah belajar, ik heb geleerd. Seperti tadi yang disebutkan di dalam soft ketchup itu contohnya. Past. Ya Bu, makasih ya, Bu. Jadi sementara Bapak lihat aja lagi video yang kemarin tuh yang tadi saya kirim di situ, itu bisa tapi itu sudah past perfectnya. Saya lewat past tense-nya karena tujuannya adalah untuk gelombang pertama. Tapi nggak apa-apa, ini bisa ikut juga nanti saya juga sediakan waktu untuk pelajaran yang Bapak kehendaki. Tapi sejauh ini mudah-mudahan yang bisa dipahami, silahkan pahami. Tapi kalau yang belum, disimak aja dulu. Jangan menjadikan beban. Jangan sampai nanti nggak bisa tidur. Insya Allah. Ya? Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ya? Sudah cukup ini. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa pelajaran hari ini kita telah akhiri dengan baik. Mudah-mudahan kita diberikan pengertian untuk memahami apa yang kita pelajari, karena apapun yang kita pelajari itu bentuknya sunnah ya beruntuk. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar Radio Gebuminang yang telah ikut melalui YouTube ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini tidak sempat melihat tayangan ini. Silahkan lihat tayangan-tayangan sebelumnya, dan tayangan pada tahun lalu itu sudah mencapai kurang lebih 30 tayangan kalau saya tidak salah ya. Jadi kalau ini terlalu misalnya masih terlalu sulit dipahami, silakan dilihat yang les ke-1 atau yang kedua, mungkin itu akan menambah pengertian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bertemu kembali minggu yang akan hari Selasa yang akan datang. Kita tutup dengan rasa syukur dan memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam segalanya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Tristan Forstra.